menyebarkan perbuatan tersebut, dia sebarkan, dia ceritakan. Bagaimana hukumnya? Ya. Di sini hukumnya adalah tercela, ya. Karena dengan menyebarkan berita-berita terjadi perzinahan di sana, perzinahan di sini, si fulanah telah melakukan ini, si fulan telah melakukan demikian, maka ini mengesankan masyarakat buruk dan juga menjadikan sebagian orang tergerak untuk melakukan atau menganggap biasa, atau akhirnya cari-cari kabar tentang hal tersebut sehingga akhirnya melihat hal-hal yang tidak senonoh dan terjerumus dalam banyak hal-hal yang buruk, ya. Oleh karena seorang tidak semua yang dia tahu dia ikut sebarkan. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Muhammad bin Musanna, qala hadatsana Wahab bin Jarir, qala hadatsana Abi, qala sami'tu Yahya bin Ayyub an Yazid bin Abi Habib an Marsad bin Abdullah an Hassan bin Quraib an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ini asar dari Ali bin Abi Talib, beliau berkata, al-qail al-fahishah walladhi yushi'u biha fil ithmi sawa, yaitu siapa yang pertama kali menceritakan tentang perkataan keji atau perbuatan keji, kemudian yang menyebarkannya, maka keduanya dosanya sama. Ya. Atau bisa jadi yang dimaksud al-qail fahisyah mungkin yang melakukan al-fahisyah. Ya, ada yang menafsirkan maksudnya yang pertama kali sebutkan, yang pertama kali menuduh misalnya itu rumah ada wanita pezina di situ atau lelaki itu pezina. Kemudian ada yang mendengar kemudian menyebarkan, maka penuduh maupun yang menyebarkan dosanya sama. Sama meskipun dia bukan pertama kali menyampaikan atau melihat perbuatan tersebut, ya. Demikian juga dalam riwayat yang lain Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Muhammad qala hadatsana Bishr bin Muhammad qala hadatsana Abdullah qala hadatsana Ismail bin Abi Khalid an Syubail bin Auf qala kana yuqal, dari Syubail bin Auf dari salaf berkata, man sami'a bi fahishatin fa afshaha, siapa yang mendengar tentang suatu perbuatan keji lantas dia menyebarkannya, fahuwa fiha kalladzi abdaha, maka dia sama seperti orang yang pertama kali menyebarkan. Seorang melihat perbuatan keji kemudian dia sampaikan, akhirnya yang lain ikut menyebarkan, maka ini hukumnya sama, ya. Seharusnya kalau kita melihat perbuatan keji kita nasihati atau kita laporkan kepada pihak yang berwenang. Adapun kita bikin isu kemudian tersebar kemana-mana, ada dampaknya yaitu bahwasanya masyarakat terbiasa dengan hal tersebut. Seperti yang terjadi kita lihat sekarang, berita zina sana, berita zina, jadi biasa. Nanti ada yang berkata biasa, sudah biasa. Memang itu sudah hal biasa. Jadi orang yang melakukannya menganggap itu hal biasa, orang yang tidak melakukannya mungkin tergerak juga untuk melakukannya. Toh biasa-biasa aja. Dan kemudian akhirnya orang yang seperti zaman sekarang mencari tahu, akhirnya melihat hal-hal yang buruk. Ingin tahu beritanya, akhirnya melihat hal-hal yang buruk sehingga terjerumus dalam banyak hal. Sampai terkadang, ya, misalnya seorang dai misalnya, seorang dai. Kemudian dia punya teman dekat misalnya. Artis lah yang masih bermaksiat misalnya, atau yang sudah tobat, atau intinya kemudian dia publish bahwasanya teman saya si fulan atau si fulana. Akhirnya kan audiens pada ingin tahu si fulan ini siapa kan. Akhirnya kan masuk ke internet, lihat ini, lihat gini. Akhirnya banyak yang dilihat akhirnya. Seharusnya seperti tidak usah dipublish. Ya udah, kalau kau ingin dakwahi dia, dakwahi diam-diam aja, enggak usah dipublish. Akhirnya ketika dia publish, orang pada lihat artis tersebut, ya.
Bisa jadi dalam berpakaian yang tidak senonoh, ingin tahu siapa dia, bagaimana ceritanya. Akhirnya tersibukkan dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Kalau ingin berdakwah seperti hal tersebut, ditimbang maslahat dan mudarat, tidak perlu dipublish, ya. Karena itu terkadang mendatangkan kemudaratan. Nanti kalau dilihat sama misalnya akhwat-akhwat yang baru ngaji, akhirnya terpesona melihat artis tersebut. Oh, Masya Allah, begini. Ya, akhirnya pingin seperti itu. Ya. Akhirnya mulai sebagian akhwat buka cadar. Misalnya, pakai cadar udah bagus ya, buka gara-gara. Oh, ada ternyata terpesona dengan sosok yang baru, yang seharusnya tidak usah dipublish. Harusnya tidak usah dipublish. Kita kalau mau dakwah antara kita dengan dia, tidak harus kita publish. Ini maksud saya, di antara dampak ketika ada berita keburukan tentang hal-hal maksiat kemudian kita sebarkan dengan mudah, orang pada ngeklik dan pingin apa? Pingin lihat dan akhirnya melihat hal yang tidak baik. Kemudian juga jadi hal yang terbiasa. Akhirnya menjadi orang tidak lagi ya menganggap ini suatu hal yang besar karena sudah ya di mana-mana orang melakukan. Itu di antara dampak suka menyebarkan hal-hal seperti ini. Maka para salaf dulu melarang ya. Di antaranya tadi perkataan Ali bin Abi Thalib ya. Siapa yang pertama kali menyebarkan dengan orang ikut-ikut men-share, hukumnya dalam dosa sama. Kalau ada seperti itu kita tutup, kita nasihati, harusnya demikian. Demikian juga Imam Bukhari membawakan riwayat dari para salaf, sekarang dari Atha ya. Seorang tabi'in, Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Muhammad, qala hadatsana Qubaisah atau Qabisah, qala hadatsana Hajjaj an Ibni Jurayj an Atha annahu kana yara an-nakal ala man asya'a az-zina yaqulu asya'a al-fahisha. Menurut Atha bahwasanya orang yang menyebarkan berita tentang perzinahan ya, maka hendaknya diberi hukuman. Kenapa? Karena dia telah menyebarkan perbuatan keji. Karena dengan menyebarkan berita seperti ini bisa jadi membuat orang terprovokasi untuk melakukannya, tergerak hatinya untuk melakukannya. Beda kalau ada yang dirajam, dihadiri, ini menjadi efek jerah. Tapi kalau cuma sebarin ya. Akhirnya orang kan biasa. Oh cuma segitu bayarannya. Oh, saya juga bisa, saya kira mahal, ternyata murah. Akhirnya kan macam-macam orang berpikir. Ceweknya cuma gitu aja, kirain cantik. Ini melihat yang harusnya tidak dia lihat. Oh ternyata akhirnya suudun kepada seluruh orang sebenarnya sama semuanya kayak begitu. Akhirnya berbagai macam hal yang muncul gara-gara menyebarkan berita-berita seperti ini. Dan akhirnya yang lihat juga ada anak-anak melihat hal-hal seperti itu ya. Ini ya musibah di zaman sekarang, perbuatan keji ya banyak tersebar. Ya. Orang sampai kemudian ya dia sebar sendiri, dia melakukan perzinahan, dia shooting sendiri, dia sebar sendiri. Ini anak-anak nonton. Ini anak dewasa sebelum waktunya. Anak-anak tumbuh tidak normal. Anak pegang HP nonton yang tidak. Sehingga tersebar sekarang macam-macam. Oleh karenanya ya, oleh karena kita waspada ya, jauhkan anak-anak dari hal-hal tersebut. Jangan sampai mereka melihat hal yang nalar mereka belum bisa siap untuk melihat hal tersebut. Rusak, kasihan. Sebagian ulama menafsirkan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 58, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum wal ladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat. Wahai orang beriman, ya, hendaknya orang-orang para budak kalian dan juga anak-anak yang belum dewasa minta izin kepada kalian, yaitu pada dokter tertentu, meskipun mereka belum balik, kalau mereka mau masuk harus minta izin. Ya.
min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira wa ba'da salatil isya. Itu 3 waktu. Sebelum salat subuh, kalau mereka mau masuk harus minta izin meskipun orang tua sendiri. Ya. Tatkala tidur siang, ya. Kemudian min ba'da salatil isya, setelah salat isya kalau mau masuk meskipun mereka masih kecil hendaknya diajarin untuk minta izin. Sebenarnya mengatakan ya, khawatir kalau mereka tidak minta izin, mata mereka melihat sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat. Karena mereka masih apa? Kecil. Khawatir masuk bapak ibunya lagi melakukan sesuatu atau lagi berbusana yang tidak pantas. Kemudian anak kecil ini melihat sehingga dia masih kecil, dia kemudian punya nalar sendiri yang belum waktunya dan ini punya pengaruh kepada mereka nanti dalam pertumbuhan mereka. Dan ini sekarang bebas ya dengan adanya internet, dengan adanya sudahlah. Kita sudah mau bilang apa lagi ya? Adab Islam dilanggar dengan pelanggaran sebebas-bebasnya. Akhirnya anak melihat yang tidak pantas. Bagaimana psikologi mereka di kemudian hari. Ya. Kasihan anak-anak ya. Ini di antara dampak menyebarkan perbuatan-perbuatan keji. Ya, maka seorang waspada, tidak semua berita kemudian kita sebarkan. Kemudian bab berikutnya. Kemarin saya sempat ada yang mengeluhkan, Ustaz, ada teman-teman dulu di kampung, Masya Allah mereka udah mondok dan mereka sudah sampai pada tahapan bercadar, kemudian mereka sekolah di Jakarta, mereka menghadiri sebagian pengajian malah buka cadar. Karena sudah mulai glamor, sudah mulai terkait dengan artis-artis, sehingga jadilah mereka kemudian menjadi follower artis-artis tersebut, kemudian mereka mulai ikuti kegiatan artis tersebut. Kenapa ikut follower? Karena artis tersebut ngaji misalnya. Saya bilang ini oke, ada artis ngaji kita dakwai, tapi tidak usah publish. Akhirnya anak-anak ikut follower. Kalau follower apa kegiatan artis itu kan ketahuan artis itu belum tentu istiqomah dalam segala hal. Mungkin pas ngaji pakai jilbab, pas keluar ngaji buka apa? Jilbab. Atau mungkin masih main film, masih buka aurat. Akhirnya anak-anak santri-santriwati ini kemudian ya udah. Sehingga akhirnya dipalingkan dari harusnya ngaji pikir akhirat, malah mikir apa? Duniawi. Maka seorang dai ketika dia mendakwahi orang-orang yang belum istiqomah benar, ya antara dia dengan orang tersebut tidak perlu dia publish. Ya memang jadi heboh itu artis jadi heboh, dainya juga jadi heboh, cuma ada dampaknya. Dampaknya tadi ya. Ya mungkin maksudnya baik tapi dampak. Kemarin saya baru ditelepon sama seorang ikhwan, saya juga ini salah ngaji kalau begini. Ya, harusnya malu, malah malunya mulai semakin hilang. Ya. Ya, karena kalau tontonannya artis-artis ya seperti itu ya. Yang selalu memamerkan kecantikan, glamor hidupnya, serba branded barang-barang yang dia pakai, kemudian followersnya santriwati, ya sudah jadi. Akhirnya ya mereka melihat hal yang seperti itu, lama-lama cadar dibuka. Kalaupun cadar nggak dibuka, pikirannya duniawi. Pikirannya duniawi, yang tadinya di kampung hidup sederhana, ngelihat kehidupan artis yang glamor, sudah. Sayang maksud saya. Ini dampak follower atau ngeklik ini. Maksud saya kita jangan sampai menjadi sebab akhirnya orang mengklik melihat yang tidak pantas untuk dilihat. Taruhlah ada kabar berita di satu daerah terjadi perzinahan, ya sudah kita sembunyikan, tidak usah kita. Kalau mau nasihat nasihati, tapi kita ikut sebarin, akhirnya orang lihat begini, begini, banyak yang terjadi. Akhirnya orang punya ide melakukan, ternyata biasa. Kita dengar berita yang aneh-aneh, jangan disebarin. Kalau disebarin nanti anak-anak misalnya hal yang buruk dilakukan oleh anak-anak yang anak-anak tidak pernah terpikirkan. Kemudian dapat berita tersebut, ternyata sudah dilakukan oleh sekelompok orang ya. Kita lakukan tidak apa-apa juga, mereka sudah ada yang pernah lakukan. Beda ketika ada yang di penguasa misalnya menangkap sebagian berzina, kemudian dirajam, Allah suruh saksikan. Walihashhada adzabahum ta'ifatun minal mu'minin. Kata Allah, maka cambuk mereka, hukum mereka dan hendaknya disaksikan oleh sekelompok kaum mukminin. Maka untuk memberikan efek jerah. Adapun cuma berita sana, berita sini, berita sana, berita sini, akhirnya jadi hal yang biasa.
Tapi kita masuk bab berikutnya, babul ayyab, bab orang yang suka mencela. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Abdullah bin Muhammad qala hadatsana Sufyan an Imran bin Dhubyan an Abi Tihya Hukaim bin Sa'ad qala sami'tu Aliyan yaqul. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu berkata, la takunu ujulan madhayi budharan fa inna min waraikum bala'an mubarrihan muklahan wa umuran mutamahilah ridhan, ya. Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya, janganlah kalian menjadi ujulan. Ujulan itu orang yang terburu-buru, tergesa-gesa. Tidak dipikirkan terlebih dahulu, ya. Tergesa-gesa. Jangan. Jadi orang itu pelan-pelan, dipikirkan terlebih dahulu, dipertimbangkan, baru dieksekusi. Madhayi' yaitu menyebarkan, apa sedikit didengar disebarkan, apa yang sampai disebarin. Ember kalau bahasa kita, ya. Ember. Corong, ya. Apa dengar enggak difilter, enggak dipikirkan, langsung apa? Sebarin. Kemudian budhran yaitu menanam, ya. Menanam fitnah. Ya, menanam fitnah maksudnya dia yang menanam, dia yang mengobarkan fitnah sehingga terjadi fitnah di kalangan masyarakat. Fa inna min waraikum bala'an mubarrihan muklahan wa umuran mutamahilah ridhan. Maknanya yaitu secara sederhana, karena di balik akan datang setelah ini suatu bencana atau musibah yang berat dan berkepanjangan, yang berat dan berkepanjangan. Tapi di sini Al-Imam Bukhari mendatangkan bab, namanya beri judul dengan babul ayyab, yaitu beliau memberi peringatan seorang hendaknya jangan suka mencela, jangan terburu-buru, ya. Jangan terburu-buru. Di antara hal yang menyebabkan seorang mudah mencela, di antaranya terburu-buru menghukum seseorang sehingga akhirnya dia mudah untuk mencela, tidak dia pertimbangkan terlebih dahulu. Di antara sebab juga seorang mudah untuk mencela, dia madhayi', suka nyebarin. Ada celaan dia ikut sebarin, dia ikut, sehingga dia hukumnya sama seperti pencela. Maka seorang jangan terburu-buru, semuanya dipertimbangkan, kemudian jangan jadi corong, kalau ada suatu berita difilter terlebih dahulu. Secara umum sifat terburu-buru tidak baik, ya. Seorang menghadapi sesuatu dipertimbangkan dulu, tidak semua harus dia ucapkan, tidak harus dia semua komentari, tidak semua harus dia posting, tidak semua harus dia publish, ya. Seperti sekarang ada orang terburu-buru, ada masalah tertentu terburu-buru dalam berfatwa, langsung berfatwa. Ada masalah tertentu dia ingin segera tampil terlebih dahulu. Sekarang di medsos ya seperti itu. Ada masalah langsung ngomong, masalah besar, masalah peperangan, masalah pertumpahan darah, dia ngomong, pokoknya dia harus punya komentar. Padahal kalau pertanyaan tersebut ditanyakan kepada Lajnah Daimah di Arab Saudi, mereka harus duduk, mungkin kumpul sekian puluh orang, harus rapat mungkin berminggu-minggu baru mengeluarkan satu statement. Karena tidak mudah memberi statement fatwa bagaimana bersikap terhadap suatu peristiwa. Sementara sebagian kita dan sebagian saudara-saudara kita ada masalah langsung ngomong. Akhirnya carut marut, kemarin ngomong A, besok ngomong B, masuk ngomong A, besok ngomong B, ngomong C, tidak dipertimbangkan. Tidak semua yang kita lihat harus kita komentari. Pertama, karena semua yang terjadi, yang kita lihat, berita sampai kepada kita, belum tentu sesuai hakikatnya, benar atau tidak? Belum sesuai hakikatnya, tergantung reporternya. Bagaimana cara dia menyajikan berita tersebut. Ini pertama. Yang kedua, kalaupun orang menyampaikan kepada kita, terpercaya kita kenal betul, belum tentu dia menyampaikan kepada kita seluruh informasi yang lengkap. Padahal kita untuk menyampaikan suatu hukum, kita harus punya informasi yang apa? Lengkap. Oh benar kok, ini saya kenal dia benar sampai, iya berita dia benar, kalau kasihkan dia benar, karena dia temanmu,
terpercaya, orang jujur. Tapi apakah yang dia sampaikan kepadamu itu adalah berita yang lengkap? Kan banyak sisi yang harus diperhatikan. Tapi kalau ternyata pada dirimu beritanya benar dan sudah lengkap, ya, tidak mesti kau yang bicara. Mungkin ada yang lebih ahli untuk berbicara. Kemudian kalau memang kau ahli untuk berbicara, belum tentu tepat waktunya kau berbicara. Tidak masalah untuk diperbicarakan. Jadi mau saya banyak hal yang harus dipertimbangkan, tidak harus terburu-buru. Sebagian orang pokoknya sedikit-sedikit langsung bikin konten ya. Langsung bikin konten, langsung bikin konten, langsung bikin konten. Semakin ribut dengan konten dia semakin senang ya. Tidak semua harus kita bicara. Kalau Anda merasa tepat, capable dalam hal tersebut, punya kemampuan, silakan. Ada manfaatnya silakan. Kalau enggak, tidak semua mau kita bicarakan. Ulama-ulama kita banyak mereka tidak bicara. Bukan mereka enggak ngerti. Mungkin mereka merasa tidak pantas untuk dibicarakan atau tidak tepat waktunya untuk dibicarakan. Maka jangan menjadi orang yang ujulan, suka terburu-buru. Jadi ini berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apalagi terkait dengan fitnah, terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan banyak orang, maka jangan terburu-buru dan jangan juga jadi corong. Makanya Ibnu Mas'ud pernah berkata, innaha satakunu umurun mustabihat, akan datang suatu perkara-perkara yang rancu. Fa alaikum bitu'adah, hendaknya kalian jangan terburu-buru, yaitu pelan-pelan, hati-hati. Fa innaka an takuna tabi'an fil khairi khairan min an takuna ra'san fil syarr. Lebih baik kau menjadi anak buah dalam kebaikan daripada pingin tampil akhirnya jadi bos dalam keburukan. Jadi paling depan dalam apa? Keburukan. Tidak usah buru-buru, santai aja. Seorang penyair berkata, qad yudrikul muta'anni ba'dha hajatihi wa qad yakunu mal musta'jiliz zalal. Seorang yang tidak tergesa-gesa terkadang bisa memenuhi sebagian kebutuhannya. Ada pun yang tergesa-gesa terkadang sebagian kebutuhannya terlewatkan. Maksudnya dalam ketergesaan itu banyak hal yang terkadang kemaslahatan tidak kita dapatkan. Dan dalam ketenangan pelan-pelan ternyata ada maslahat yang tidak kita ketahui, ternyata malah muncul di balik itu. Dan kemudian tadi kata Ali bin Abi Thalib, madzayi' yaitu corong ya. Kalau kita dalam corong kebaikan, oke lah, ada kebaikan kita sampaikan, ada ilmu kita sampaikan ya. Tapi terkadang sebagian orang corong bukan dalam kebaikan, corong dalam hal keributan, nah itu corong. Kalau kebaikan dia tidak pernah sampaikan, diam aja di rumah, tidak semangat. Tapi kalau udah masalah fitnah, masalah ribut, masalah masa, wah itu semangat. Karena penontonnya banyak kalau masalah apa? Fitnah. Tertarik, menarik, apa sih, apa omongan, apa begini. Jadi maksud saya kita kalau bikin konten, kita harus pikir, apakah kita berhak mengambil waktu mereka untuk menonton konten saya ini? Memang pantas mereka menghabiskan umur mereka untuk nonton konten saya ini? Karena kalau konten kita 5 menit misalnya, berarti kan satu orang akan buang waktunya 5 menit untuk nonton konten kita. Pantas enggak dia habiskan 5 menit untuk nonton konten saya, atau saya cuma buat dia mubazir, buang-buang umur dia nonton konten saya? Kita harus renungkan. Jangan asal bikin konten ya. Tapi kalau saya lagi makan bakso, kemudian saya makan, saya tambah ini, kemudian saya pakai saus ini, saya nggak ada tujuan apa, cuma bikin konten aja, pengen nunjukin saya sedang makan bakso. Ternyata konten tersebut 10 menit, orang pengen tahu, nonton. Baik. Apakah memang mereka pantas untuk nonton konten saya 10 menit makan bakso? Terus ternyata viewersnya sampai 2000 orang, 2000 kali 10 menit berapa? Saya sudah buang umur orang banyak. Kalau yang pantas ada faedahnya silakan. Apalagi Anda adalah public figure. Kalau bukan public figure nggak ada yang nonton. Bikin konten 1 jam nggak ada yang nonton. Kalau Anda public figure, apakah pantas Anda bikin konten seperti ini? Ya.
saya ini harus dipertimbangkan. Oleh karenanya kita kembali lagi, jangan jadi media atau madaya itu apa semua yang sampai kepada kita jadi corong, kita share ya. Kalau kebaikan yang kita lihat manfaatnya banyak, kita share semangat. Kalau ke fitnah ya kita harus filter. Tidak semua yang kita tahu kemudian mau kita share. Maka Ali bin Abi Thalib mengingatkan, "Budharan, jangan kau menjadi penebar fitnah yang menebarkan, membuat api fitnah bergejolak. Kau adalah pelopornya, hati-hati." Kenapa? Fa inna min waraikum bala'an. Karena di balik kalian akan datang kesulitan ya. Mubarrihan, yaitu yang akan melelahkan dan berat, syadidan. Muklahan, yaitu berat. Mubarrihan itu melukai, yaitu sulit, menyulitkan. Muklahan yaitu syadidan ala nas. Itu fitnah yang berat. Wa umuran mutamahilah ridhan ya. Yaitu perkara-perkara yang panjang, ridhan thaqil, berat. Intinya akan datang ujian-ujian, fitnah-fitnah yang berat dan berkepanjangan. Oleh karenanya hati-hati, jangan kemudian tergesa-gesa kasih komentar, jangan tergesa-gesa kemudian bikin konten, jangan tergesa-gesa kasih fatwa, jangan. Ya. Nah, kalau kau segera tergesa-gesa di antara kita terkait dengan bab ini, babul ayat, bab orang suka mencela. Kalau kau tergesa-gesa nanti kau mudah untuk mencela karena kau tidak mempelajari kejadian tersebut secara komprehensif. Datamu kurang atau yang menyampaikan data kepadamu ternyata tidak jujur, tidak thiqah, sehingga akhirnya kau mencela atau ikut-ikut menyebarkan celaan. Seperti sekarang banyak kejadian yang kita tidak tahu hakikatnya. Banyak sekali. Satu ngomong, satu ribut, sana hantam, ini hakikatnya enggak tahu. Saya kalau disuruh ngomong, saya bilang saya enggak tahu gimana hakikatnya. Mana berita secara lengkap? Oh, katanya-katanya. Lalu bagaimana katanya-katanya kemudian kita bisa memunculkan suatu hukum di balik katanya-katanya? Enggak bisa. Saya katakan tadi, kalau seandainya beritanya pun lengkap, komprehensif, apakah saya mampu untuk menilai? Apalagi masalah terkait dengan masa, terkait dengan kaum muslimin secara umum, terkait dengan suatu negara, tidak gampang. Tidak gampang ya akhi. Tidak gampang. Kalaupun sudah terkumpul tadi, mungkin saya tidak mampu untuk memberi hukum karena terlalu banyak hal yang harus dipertimbangkan. Ini sebagian orang, masya Allah langsung. Akhirnya seorang mudah mencela karena data yang tidak lengkap atau ikut men-share celaan orang yang terburu-buru. Asar yang berikutnya dari Ibnu Abbas. Al-Imam Al-Bukhari berkata rahimahullah, qala hadatsana Muhammad qala hadatsana Bishr bin Muhammad qala hadatsana Abdullah qala hadatsana Israil bin Abi Ishaq an Abi Yahya an Mujahid an Ibni Abbasin qala. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Idza aradta an tadhkura uyuba sahibika fadhkur uyuba nafsik." Kata Ibnu Abbas untuk berhati-hati, beliau berkata, jika kau ingin menyebutkan aib saudaramu, coba ingat dulu aib-aib dirimu. Ya, coba dulu ingat aib dirimu. Maksudnya Ibnu Abbas ingin menyampaikan, sibukkanlah dirimu dengan aib-aibmu supaya kau tidak sibuk mencari aib-aib apa? Saudaramu. Ya. Ya, jadi jangan sampai seorang hobinya mencela. Ya, adapun kalau kita menyebutkan kesalahan dalam rangka untuk menasihati, bukan untuk mencela, ya, dan memang waktunya untuk disampaikan, itu urusan lainnya. Tapi hukum asal seorang jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Ya. Karena Rasulullah melarang akan hal tersebut. Rasulullah mengatakan, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yu'min bihi qalbuhu. Ya. La tattabi'u auratil muslimin, wahai orang-orang yang hanya beriman dengan lisannya tapi belum beriman hatinya. Jangan mencari-cari aib-aib kaum muslimin. Jangan cari-cari. Ya kalau ada sudah tersebar, ada harus kita sikapi, ya mungkin ada pembahasan. Tapi mencari-cari, ya mencari-cari tajassus tidak boleh. Tidak boleh. Kalau kita mau tajassusin orang, kita ingat kita juga punya banyak dosa, banyak kesalahan.
Bisa saja Allah balas dengan orang mentajassusin kita, bisa jadi. Maka yang di depan mata yaitu yang kita bahas. Adapun mencari-cari maka jangan. Seorang kalau sibuk melihat aib dirinya, dia tidak akan sempat untuk mencari-cari aib orang lain, ya. Adapun hamalatus sunnah, yaitu orang-orang yang membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti para muhadditsin, ahli hadis yang kemudian menyebut aib-aib para perawi. Tujuan mereka bukan untuk mencari aib-aib para perawi, tapi tujuan mereka adalah untuk memurnikan hadis Nabi, sehingga kita dapati buku-buku namanya Kutubur Rijal, buku-buku tentang para perawi, berjilid-jilid, puluhan jilid. Setiap perawi dijelaskan, perawi ini adalah si fulan, kredibilitasnya bagaimana, perkataan para ulama tentang dia. Kenapa? Karena dia meriwayatkan hadis. Kita harus tahu ini thiqah, dhaif atau derajatnya seperti apa. Karena di balik penilaian terhadap orang ini kita bisa terima hadis itu, hadisnya sahih atau dhaif. Maka setiap perawi-perawi tersebut pasti ada biografinya. Kalau tidak ada biografinya disebut majhul, itu tidak dikenal. Kalau tidak dikenal hadis dinilai dhaif. Nah, para ulama ketika mengkritiki atau menyebutkan aib-aib tersebut bukan dalam rangka untuk hawa nafsu mencari-cari kesalahan orang, tidak, tapi dalam rangka untuk membela apa? Agama. Sehingga si fulan dhaif disebutkan, si fulan pendusta disebutkan, si fulan penipu disebutkan. Terkadang dikatakan orang ini soleh tapi pelupa, ya tidak diterima hadisnya. Kalau soleh, rajin ke masjid, tapi suka lupa, ingatannya lupa. Di ketika tua suka lupa. Jelasnya sangat detail supaya menjaga kemurnian hadis-hadis Nabi, sehingga muncullah hukum-hukum tentang hadis-hadis Nabi. Hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini dhaif, hadis ini mungkar, hadis ini palsu, hadis ini la aslalahu. Berbagai macam hukum tentang hadis dibangun di balik kredibilitas para perawi tersebut yang telah dibukukan oleh para ulama. Para ulama menjelaskan tentang biografi para perawi dengan kelebihan dan kekurangan perawi-perawi tersebut. Dalam rangka untuk apa? Dalam rangka ada maslahatnya untuk menjaga kemaslahatan atau kemurnian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ketika para ulama membantah ahlul bidah. Mereka bukan dalam rangka mencari aib-aib manusia, tidak, tapi ahlul bidah itu telah melakukan kemungkaran di depan mata, sudah tersebar di kalangan masyarakat. Bukan mereka sedang bicara ahlul bidah ini tukang zina, pacaran sama istri orang, enggak. Tapi dia bahas yang tersebar. Adapun masalah pribadi dia, seorang jangan mencari-cari tahu, itu tajassus namanya. Kalau Allah bongkar itu lain cerita. Ya. Kita enggak boleh tajassus, ya. Tapi kalau yang kesalahan depan mata kita terangkan karena sudah tersebar di depan mata. Maka kita jelaskan dengan secara ilmiah, ini bukan mencari-cari aib. Karena sebagian orang kalau tidak mau dikritiki, terkadang dia pakai alasan, kamu jangan cari aib orang. Terus kalau kau melakukan aib tidak boleh ditegur, maksudnya begitu. Lakukan sebebasnya, kalau ada yang tegur, kau hanya cari-cari aib. Kalau ada yang tegur, kau cuma hasad lah. Terus kapan kita mau menegur kalau begitu? Mau ketemuan tidak bisa ketemuan, repot. Mau ketemuan kamu siapa menegur anak kecil, enggak bisa, akhirnya kan susah. Ya. Jadi intinya semua ada aturan, ada kadarnya. Ya. Kalau memang aib tersebut sudah tersebar di depan mata dan itu kesalahan, banyak yang tidak ngeh itu adalah kesalahan, maka perlu diingatkan. Yang diingatkan tentu melihat apakah ini kritikan benar atau tidak, ya. Karena sekarang kalau ada yang kritik langsung dibilang hasad. Subhanallah. Ada yang kritik lagi dibilang apa? Cari-cari aib pun juga banyak. Ya jelas lah. Semua orang aibnya apa? Banyak. Terus kalau begitu pintu kritikan ditutup maksudnya? Seorang bebas melakukan apa yang diinginkan? Tentu tidak, ya. Semua ada aturannya. Di sini yang tidak boleh, seorang memang hobinya mencela, sedikit-sedikit mencela, ketemu si fulan begini, ketemu si fulan begini, itu begini, mencela terus kerjanya. Dia lupa bahwa aib dia sangat banyak. Dia lupa, bukan cuma orang aibnya banyak, dia juga aibnya juga banyak. Maka jangan sampai seorang kemudian hobinya suka nyinyir, jangan, ya. Di antara makna suka celah itu berarti suka apa? Nyinyir. Sedikit-sedikit apa? Nyinyir. Taib. Bab berikutnya masih nyambung, babul ayyab, tabi itu sambung, bab tentang orang tukang mencela.
Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Bishr, qala akhbarana Abdullah, qala hadatsana Abu Maudud an Zaid maula Qais al-Hadza an Ikrimah an Ibni Abbasin fi qouli azza wa jalla wala talmizu anfusakum wala qala la yat'an ba'dukum ala ba'd. Itu dalam surat Al-Hujurat ayat 11 Allah berfirman, wala talmizu anfusakum, janganlah kalian mencela diri kalian. Apa kata Ibnu Abbas? La yat'an ba'dukum ala ba'd, yaitu jangan mencela sebagian mencela yang lain. Ibnu Abbas ingin menyampaikan makna wala talmizu anfusakum, janganlah kalian mencela diri kalian. Secara logika tidak mungkin seorang mencela dirinya sendiri. Tapi orang mencela orang lain, ya kan? Wala talmizu anfusakum, kalau kita bahasa Arab artinya secara letterlek, wala talmizu anfusakum, janganlah kalian mencela diri kalian. Mana ada orang mencela dirinya sendiri. Tapi maksud ayat ini kata Ibnu Abbas yaitu jangan sebagian kalian mencela sebagian yang lain. Kenapa? Karena kalian satu kesatuan, dianggap satu. Sehingga kalau kalian mencela teman kalian seperti mencela diri sendiri. Kalau kalian mencela teman kalian sesama muslim seperti mencela diri sendiri. Maka Allah mengatakan wala talmizu anfusakum, jangan mencela diri kalian. Maksudnya ketika kalian mencela saudara kalian sesama muslim seperti mencela diri sendiri. Karena ayat sebelumnya dalam surat Al-Hujurat Allah berfirman innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya kaum mukmin itu bersaudara. Bersaudara. Ya. Ini sama seperti firman Allah, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian bunuh diri kalian, sungguhnya Allah sayang kepada kalian. Sini ada dua tafsiran, yaitu jangan kalian bunuh diri dan jangan kalian membunuh saudara kalian. Karena membunuh saudara kalian sama seperti membunuh diri sendiri karena kalian satu kesatuan. Itu maknanya, jangan mencela sebagian, mencela yang lain. Kemudian juga Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis, qala haddatsana Musa, qala haddatsana Uhaib, qala akhbarana Daud an Amir, qala haddatsani Abu Jubairah Ibn Dhahhak, qala fina nazalat fi Bani Salamah atau Bani Salimah. Ayat turun kepada kami, yaitu golongan Banu Salimah. Allah berfirman, wala tanabazu bil alqab, janganlah kalian memberi gelaran-gelaran yang buruk. Memberi gelaran-gelaran yang buruk. Beliau berkata, qala, kata Amir, kata Abu Jubair bin Dhahhak, qala qadima alaina Rasulullah sallam. Rasulullah datang kepada kami, wa laisa minna rajulun illa lahu isman. Ternyata di kampung kami tidak ada satu orang punya nama cuma satu, dia pasti punya nama dua. Yaitu nama asli sama nama gelar. Kalau nama asli biasanya orang suka dengan namanya, nama gelar kadang disukai, kadang tidak disukai. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka suatu hari Rasulullah sallallahu panggil seseorang. Tapi nama Nabi panggil bukan nama aslinya, Nabi panggil nama gelar. Nabi enggak tahu kalau itu nama apa? Gelaran. Nabi panggil ya fulan. Padahal itu nama gelaran yang dia tidak sukai. Fayaqulun, maka orang-orang ingatkan ya Rasulullah, innahu yaghdhabu minhu. Hati Rasulullah, dia marah kalau dipanggil dengan nama tersebut. Rasulullah enggak tahu. Jadi kalau nama orang kata dia di kampung dia itu nama selalu dua, tidak ada orang namanya satu. Satu nama asli dari ibunya, dari bapaknya, yang kedua nama gelaran. Dan nama gelaran ini kadang dia sukai, kadang dia tidak, ada yang tidak disukai. Kebetulan Nabi datang, Nabi ketemu seorang, Nabi panggil, Nabi kira itu nama aslinya, padahal nama gelaran. Dan ternyata dia tidak suka dengan nama tersebut, maka Nabi panggil, ya fulan, pakai nama gelaran. Maka teman-temannya kasih tahu, ya Rasulullah, hati-hati Rasulullah, dia itu marah kalau dipanggil nama demikian. Maka jangan. Ya. Maka di sini turun firman Allah, wala tanabazu bil alqab, janganlah kalian memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Orang kalau tidak suka diberi gelaran yang buruk, jangan panggil dengan nama tersebut. Ya. Ya si krempeng tahu artinya? Kurus krempeng. Ya. Jangan, dia enggak suka meskipun dia krempeng, dia enggak suka dipanggil. Ya pesek, dia meskipun dia enggak suka dipanggil apa? Pesek. Memang saya pesek, tapi jangan panggil siapa? Pesek. Tapi jangan panggil saya juga mancung, sama dua-duanya penghinaan. Si mancung kalau pesek menghina namanya. Ya, kalau gitu pesek ya enggak usah panggil nama yang lain. Ngapain si pesek si mancung, jangan. Ya. Tidak semua orang suka apa? Gelar ya. Si kampret, si cebong, si siapa? Si kadrun. Sekarang banyak gelar-gelar luar biasa. Kadrun apa lagi? Kampret apa lagi? Cebong, satu lagi apa? Hah? Onta. Iya, ada istilah onta lagi, subhanallah, ngeri. Onta, kadrun. Habis kadrun ada apa? Onta. Ini sesama muslim loh, bukan non muslim. Sesama apa? Muslim.
Maka seorang menghindar. Kalau ada gelar mereka tidak suka, jangan dipanggil dengan gelar tersebut. Kemudian Imam Bukhari berkata, akhbarana Al-Fadl bin Muqatil qala haddatsana Yazid bin Abi Hakim anil Hakam qala sami'tu Ikrimah yaqul la adri ayyuhuma ja'ala li sahibi ta'aman. Ikrimah muridnya Ibnu Abbas berkata, Ikrimah tabi'in, Ibnu Abbas sahabat. Saya tidak tahu mana yang mengundang dan siapa yang diundang. Ibnu Abbas atau ibni ammihi. Apakah Ibnu Abbas yang undang sepupunya untuk makan di rumahnya atau sebaliknya sepupunya yang undang Ibnu Abbas makan di rumahnya. Tapi intinya mereka berdua bertemu, kata Ikrimah. Ini termasuk jujur dalam menyampaikan suatu hadis. Jadi dia ingin cerita ada pertemuan antara Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan sepupunya di suatu tempat, tapi tidak tahu, sang Ikrimah lupa apakah Ibnu Abbas yang undang dia atau sepupunya yang undang Ibnu Abbas untuk makan. Intinya dijamu. Fa bainamal jariyatu ta'malu baina aydihim. Tiba-tiba ada budak wanita sedang ngerjain itu beres-beresin di depan mereka, sedang kerja di depan Ibnu Abbas dan sepupunya. Idz qala ahaduhum laha. Tiba-tiba ada yang ngomong di antara para hadirin berkata, ya zaniyah, manggil wanita tersebut, budak wanita berzina. Faqala mah, maka Ibnu Abbas tegur, mah jangan ngomong begitu, kata Ibnu Abbas. Illam tahuddaka fid dunya tahuddaka fil akhirah. Hati-hati kau ngomong gitu berarti kau nuduh dia. Kalau dia tidak melaporkan sehingga mengakibatkan kau diberi hukum had di dunia, kalau dia tidak mampu, kau akan dihukum had di akhirat. Karena menuduh orang berzina harus mendatangkan 4 saksi. 4 orang yang melihat langsung ember masuk sumur. Kalau ember belum masuk sumur, cuma talinya doang, enggak. Harus ember masuk sumur. 4 orang harus lihat. Kalau 3 orang yang lihat, satunya enggak lihat, tetap dicambuk. Misalnya dipanggil, kami melaporkan wahai penguasa si fulana berzina. Mana saksimu? Ini kami berempat. Kamu lihat ember masuk sumur? Lihat. Si B, kamu lihat? Lihat. C, kamu lihat? Lihat. D, waduh, saya telat datang, cuma lihat pelukan doang. Nah, sudah, 4-empatnya dicambuk. Tentu yang sana juga dapat hukuman, tapi bukan hukuman zina. Karena ketahuan berdua-duaan beda, hukuman zina dengan ketahuan berkholwat berbeda. Nah, kalau seorang mengatakan si fulan berzina harus datangkan 4 saksi, kalau enggak boleh. Bahkan para ulama berfatwa, Syekh Utsaimin dan yang lainnya, serusak-rusak apapun wanita tersebut, enggak boleh kita bilang dia berzina kecuali benar-benar ada bukti 4 orang melihat dia berzina secara nyata. Tidak boleh pakai CCTV. Enggak boleh, harus lihat secara nyata. Kenapa demikian? Itu aturan syariat, ada hikmah di balik itu. Ada perempuan jalan laki-laki, lonte, oh enggak boleh. Kau pernah lihat dia ngelonte? Enggak, ya sudah, dihukum, harusnya dicambuk. Meskipun dia aslinya lonte misalnya, ternyata dia berzina, tapi kalau enggak lihat, enggak ada bukti, enggak boleh kau bilang dia lonte. Kenapa demikian? Ini aturan syar'i. Oleh karenanya tidak pernah atau hampir tidak ada lelaki atau wanita dihukum rajam karena ketangkap basah, hampir enggak ada dalam sejarah Islam. Karena untuk ketangkap basah syaratnya harus ada 4 orang lihat langsung. Terjadi penetrasi lihat langsung, kalau enggak bisa. Yang ada mungkin ngaku, itu ada ngaku, kamu ya berzina, ngaku. Misalnya A B berzina, si A berzina si B, dua-duanya sudah berkeluarga. Kalau sudah berkeluarga dirajam. Si A lapor kepada penguasa, saya berzina dengan si B. Benar. Kau enggak ini enggak. Sampai Rasulullah suruh pulang sampai 4 kali datang lagi. Iya. Ini aku benar-benar saya ingin bertobat. Udah rajam. Coba tanya sama si B perempuannya, kamu zina enggak? Enggak. Dia aja menghayal, ya udah. Yang B enggak. Karena dia tidak ngaku dan tidak ada saksi. Yang A ngaku, kamu jangan bohong, kamu sama saya enggak ada. Kamu bilang mau ngaku juga, saya dirajam sendiri. Enggak ada, pokoknya kau yang ngaku dirajam. Yang enggak ngaku enggak dirajam. Kenapa demikian? Ya aturan syariat. Di balik itu ada hikmah yang kita tidak tahu. Syariat menjaga kehormatan seorang ya. Ini seperti kejadian tahu-tahu si orang marah, ada ustadz marah sama perempuan, lonte, wah ini enggak boleh dalam syariat. Enggak boleh. Karena itu tuduhan. Seperti ini Ibnu Abbas negur, mah jangan kau bilang begitu. Kalau kau tidak dihukum had di dunia, kau akan dihukum had di mana? Di akhirat. Qala, maka orang ini berkata, afara'aita in kana kadzalik, ya Ibnu Abbas, kalau memang ternyata begitu bagaimana? Ya. Kalaupun ternyata benar,
Kau benar itu benar. Innallaha la yuhibbul fahisyal mutafahsy. Allah tidak suka dengan kata-kata yang kasar. Enggak usah. Kau nasihati. Kalau nasihati. Ibnu Abbas Ibnu Abbas yang menasihat, innallaha la yuhibbul fahisyal mutafahsy. Allah tidak suka dengan orang yang berkata-kata keji. Ya, kalau nasihati, enggak usah seperti itu. Maka di sini jangan suka dibawakan riwayat ini untuk menjelaskan jangan suka mencela. Hadis berikutnya Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Abdullah bin Muhammad, qala hadatsana Muhammad bin Sabiq, qala hadatsana Israil an al-Amash, an Ibrahim an Alqamah an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laisal mu'min bit-ta'an wal la'an wal fahsy wal badi'. Bukanlah seorang mukmin yang suka mencela, suka melaknat, suka berkata-kata yang berlebih-lebihan dan suka berkata-kata kotor. Ta'an itu mencela. Begini, mencela sana mencela. La'an, doakan keburukan. Mampus kau, semoga masuk neraka, semoga diazab di kuburan. Ini namanya la'an. Sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Walal fahish, tidak berkata-kata yang keji, melampaui batas. Kalau ngomong dibuat-buat sampai melampaui batas, enggak boleh. Walal badhi, kata-kata kotor, enggak suka. Ini bukan seorang mukmin. Maka di antara sifat tercela adalah suka mencela, ya. Karena orang yang suka mencela biasanya ada kesombongan dalam dirinya. Kerjanya suka mencela. Sekiranya suka mencela, biasanya ada ujub atau gurur atau kesombongan. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakunu khairan minhunna. Wahai orang beriman, janganlah sebagian sekalian mencela sebagian yang lain. Bisa jadi yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Kenapa? Karena orang yang suka mencela biasanya dia merasa hebat sehingga dia mencela orang yang dicela. Maka Allah ingatkan bisa jadi yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Kenapa? Karena yang mencela biasanya ada kesombongan. Maka seorang kalau ingin mengkritik bukan karena kesombongan, kalau bukan mengkritik bukan karena kepuasan dada, jiwa, enggak. Kalau mengkritik bukan karena balas dendam, karena pernah disakiti akhirnya kritik habis-habisan, enggak. Tapi mengkritik karena Allah, benar-benar dikritik yang benar. Ilmiah sampaikan sisi pandang, sudah selesai. Bukan karena urusan pribadi. Kalau sudah kadang masukkan urusan pribadi dalam masalah agama, masalah pribadi habis-habisan, bantah-bantahan, hujat-hujatan, semuanya pakai dalil. Ini namanya masalah pribadi dibawa ke dalam ranah agama. Tidak boleh ya. Karena menegur yang baik. Taib. Bab berikutnya, bab ma ja'a fit tamaduh. Ini juga penting. Bab tentang saling memuji. Karena sekarang kadang viral sebagian orang memuji lain. Si A memuji si B memuji A. Saling puji-pujian. Sehingga akhirnya rating naik ya. Karena saling memuji. Apakah itu dianjurkan seperti itu ya? Si A memuji si B memuji A. Terus nanti lagi si A memuji si B ya, seperti itu. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Adam, qala hadatsana Syu'bah an Khalid Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi anna rajulan dzukira inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa athna alaihi rajulun khairan. Ada seorang disebut di sisi Nabi, lantas ada orang lain memuji orang tersebut. Si fulan disebutkan di sisi Nabi, gimana kabar si fulan? Terus ada yang hadirin mengatakan, oh masya Allah si fulan dia puji-puji. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata, wahai haka qata'ta unuqa sahibik. Celaka engkau telah memotong leher sahabatmu. Yaquluhu miraran, Rasulullah ulang-ulang, celaka kau telah memenggal lehernya. Celaka kau telah memenggal apa? Lehernya. Ini bahaya, maksudnya orang kalau dipuji dia bisa berubah. Tadinya tawadhu bisa jadi sombong. Tadinya ikhlas bisa jadi ujub, bisa. Ini tuh bahaya bagi Nabi, menurut Nabi bahaya. Makanya Rasulullah ulang-ulang berkata, qata'ta unuqa sahibik. Kau telah memenggal lehernya. Kau telah melanggar lehernya. In kana ahadukum madihan la mahala. Kalau memang seorang harus memuji, jadi bukan sifat kita suka memuji mulu. Nabi mengatakan kalau hukum asal kita tidak memuji orang. Hukum asal kita tidak memuji orang. Makanya Rasulullah mengatakan, in kana ahadukum madihan. Kalau memang kau harus memuji, la mahala, falyaqul, maka ucapkanlah, ahsabu kadza wa kadza. Menurutku dia itu begini-begini. In kana yara anhu kadzalik. Kalau memang benar, jangan dia muji berlebih-lebihan, tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau memang realitanya begitu dan memang dia harus muji,
Karena ada keperluan memuji, maka tidak mengapa. Dan cukup mengatakan, menurutku dia begini-begini, wa hasibuhullah, yang lebih tahu tentang dia adalah siapa? Allah. Wala uzaki 'ala Allahi ahada, aku tidak mungkin mendahului Allah dalam memuji seseorang. Sehingga kita ingin sampaikan kepada orang ketika saya memuji dia ini, pertama karena terpaksa. Yang kedua, saya pun puji dia sesuai dengan zahirnya, yang tahu hakikatnya siapa? Allah. Sehingga orang tidak terpedaya. Ini dua orang ketemu, Masya Allah ini orang begini, kau juga begitu, kau ya, bongkar-bongkaran pujian, rating naik semua. Dan seorang yang suka dipuji. Kalau misalnya ada yang datang, Masya Allah ini Ustaz, udah usah ngomong, Ustaz yang udah usah ngomong udah. Biar orang tahu, itu apa yang orang tahu. Nah, kau potong leher saya, paham? Tahu-tahu berubah ustaz tersebut. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau misalnya ada seorang dai keluar dalam sebuah buku, dai keluar, dia misalnya habis khutbah Jumat atau dia habis ceramah, terus orang semua terpukau ketika mendengar ceramahnya. Maka dia tanya sama ring satunya misalnya. Ini perkataan para salaf. Kalau ada guru bertanya ke muridnya, bagaimana muridku ceramah saya tadi? Jangan kau puji, bilang biasa aja. Jangan kau bilang, Masya Allah Ustaz, semua tercengang, semua terpesona, semua menangis, semua ini, Masya Allah. Nah, itu Ustaznya langsung kepalanya jadi gede. Siapa yang bisa menata hati? Enggak mudah menata hati. Rasulullah bilang, kau telah memenggal lehernya. Emang Rasulullah main-main ngomong begitu? Enggak gampang. Nggak gampang. Kalau ada keperluan harus memuji, boleh. Ada keperluan. Misalnya itu macam-macam atau apa, ada keperluan silakan, apa. Tapi jangan lupa sertakan Allahu hasibuhu. Allah yang lebih tahu, Allah yang menghisapnya, Allah yang tahu tentang apa dirinya. Wala uzaki 'ala Allahi ahada, dan aku tidak mendahului Allah dalam memuji seorang. Yang tahu batin zahirnya adalah Allah, aku hanya tahu apa zahirnya. Makanya kita lihat Syekh bin Baz ketika dipuji dia marah. Syekh Utsaimin ketika dipuji dia marah. Ketika dikatakan al-allamah, orang alim Ibnu Utsaimin, kata Syekh Utsaimin, uskut, diam. Tidak, mereka memang dari sini tidak suka dipuji. Tadinya tidak suka dipuji, ternyata pujian itu menguntungkan secara duniawi. Semakin dirahmati oleh orang, semakin disanjung oleh orang, semakin diundang oleh orang, dia rasa kenikmatan. Ya sudah, kalau sudah gitu jadi orang makan puji. Akhirnya dia kalau tidak ada yang muji, dia pencitraan. Dia publish ini, publish anu, sudah terbawa suasana jadi narsis, pengin jadi bahan pembicaraan, pengin dipuji. Jadilah dia orang suka makan puji. Ya, kalau Nabi bilang kau telah memenggal lehernya, enggak gampang, berarti hati-hati. Nabi Rasulullah ulangi 3 kali. Ini Rasulullah bicara di kalangan para sahabat. Yang dipuji sahabat atau bukan? Sahabat. Yang memuji sahabat bukan? Sahabat. Rasulullah, kau telah memenggal lehernya, kau telah memenggal lehernya, kau telah memenggal lehernya. Ya jangan sedikit-sedikit muji. Kalau ada perlu silakan. Ya. Apalagi saling memuji satu di antara yang lain, saling apa? Saling menaikkan rating. Nggak boleh. Ya. Memuji pun ternyata tidak ikhlas. Dia memuji supaya dipuji juga. Hati-hati, Allah Maha tahu isi hati seseorang. Berikutnya Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Muhammad bin Sabbah, qala hadatsana Ismail bin Zakaria, qala hadatsani Buraid bin Abdullah an Abi Burda an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan yuthni ala rajulin wa yutrihi. Rasulullah mendengar ada seorang memuji yang lain dan dia berlebih-lebihan dalam pujiannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlaktum au qata'tum dhahra rajul. Kau telah membinasakan, aku telah memenggal punggung saudaramu. Jangan. Ini bahaya memuji, apalagi saya berlebih-lebihan, maka sangat berbahaya. Ya. Kalau orang sudah dipuji tadi, dia timpa ujub. Udah ujub, bisa jadi dia bawa ujub tersebut seumur hidup, ya tidak? Oh ternyata saya luar biasa. Atau dia ternyata sombong, seumur hidup dia sombong. Kau binasakan dia. Bukan cuma binasakan di dunia, kau bisa buat dia masuk neraka jahanam. Ketika dia dipuji habis-habisan, yang tidak, orang lain tidak dipuji seperti dia, maka dia merasa dirinya suatu yang melihat bil ijab, dia lihat dirinya dengan pengagungan. Ternyata saya luar biasa. Akhirnya dia binasa.
Kalau ujub akhirnya masuk neraka. Taib, riwayat berikutnya Al-Imam Bukhari berkata qala hadatsana Qabisah qala hadatsana Sufyan an Imran bin Muslim an Ibrahim At-Taimi an abihi qala kunna julusan inda Umar, kami sedang duduk di sisi Umar. Fa athna rajulun ala rajulin fi wajhihi, maka ada orang muji langsung depan langsung. Si A muji si B langsung di depan mukanya. Fa qala aqartar rajul aqarakallah, kau telah menyembelih si fulan, semoga Allah menyembelihmu, kata Umar. Akar itu misalnya ada hewan kita potong kakinya ya. Seperti ketika kaum Samud menyembelih onta Nabi Saleh. Fa'aqaruha, mereka menyembelih onta Nabi Saleh, itu mereka lukai, mereka sampai tidak bisa bergerak sampai akhirnya mati. Menurut Umar, memuji orang itu membuat seperti kau mematahkan kepotong kaki-kakinya sehingga dia tidak berkutik dan akhirnya mati. Umar marah. Umar bilang aqartar rajul, kau telah menyembelih si fulan. Semoga Allah menyembelihmu karena kau telah berbuat dosa dengan memuji di depan wajahnya. Ini menunjukkan para salaf tidak suka namanya apa? Pujian-pujian. Bayangkan ketika Umar mau meninggal dunia radhiyallahu anhu, datang orang muji semua. Ali bin Abi Thalib mengatakan betapa dia tidak ngomong tidak depan Umar tapi ngomong di sahabat yang lain, betapa mulia Umar, betapa sering saya mendengar Rasulullah berkata, dakhaltu ana Abu Bakar wa Umar wa kharajtu ana Abu Bakar wa Umar. Saya sering Rasulullah bercerita, saya pernah datang suatu kampung, saya bersama Abu Bakar bersama Umar. Kami pernah bersafar, saya Abu Bakar. Umar sering disebut-sebut oleh Nabi. Betapa mulianya Umar sering menemani siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika ada seorang pemuda datang muji-muji Umar, engkau yang begini, engkau yang begini. Umar cuma berkata, kafafan, lali wala alayya. Saya cuma mau impas. Apa yang kau sebutkan semua yang pernah saya lakukan tadi, mudah-mudahan impas bagiku. Ya. Dia tidak merasa, oh ya itu saya kurang-kurang. Nabi pernah bilang saya masuk surga, kurang-kurang. Nabi pernah bilang juga, Nabi pernah lihat bidadari saya di surga. Kau masih kurang, kau kurang ilmu. Nah, enggak. Umar cuma mengatakan kafafan, semoga impas. Tidak ujub, tidak ada kagum, bahkan dia cuma mengatakan semoga apa impas. Kita lemah, kita tidak seperti Umar, dipuji sedikit langsung brrrr. Apalagi masih jomblo mau cari istri, wow. Langsung posting. Ada orang lagi dipuji bupati dia posting sendiri. Saya lagi dipuji bupati, maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya naikkan rating. Janganlah, kita ini tidak, sahabat aja ditegur dengan begitu dahsyatnya. Apalagi kita hati lemah. Jangan sok ikhlas. Apa yang sudah para sahabat itu jihad, berkorban itu pun takut dipuji. Kita ini apa yang sudah kita lakukan? Berkorban dalam dakwah mana? Orang-orang yang hebat-hebat pengorbanannya tidak suka dipuji. Kita punya teman-teman yang puluhan miliar dia keluarkan, tidak ingin dipuji. Ini baru keluar sedikit sudah ingin dipuji. Bahkan bukan keluar sedikit, kadang ngambil untung dari dakwah, mau ingin dipuji. Gimana? Ya, para sahabat takut. Maka murid-murid jangan mencelakakan guru, suka puji-puji apa? Guru. Posting-posting. Ada waktunya, jangan suka namanya manusia itu apa? Lemah ya. Seperlunya saja, kalau perlu enggak apa-apa. Jangan lupa sertakan wallahu hasibuhu. Allah yang lebih apa? Tahu. Dalam riwayat yang lain, qala hadatsana Abu Salam qala hadatsana Hafs an Ubaidillah an Zaid bin Aslam an abihi qala sami'tu Umar yaqul. Aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, al-madhu dhabhun, pujian adalah sembelihan. Ya. Qala Muhammad, berkata Imam Al-Bukhari mengomentari, yakni idza qabilaha, yaitu jika yang dipuji menerima pujian tersebut. Maka menurut Imam Al-Bukhari, kalau seorang dipuji, dia jangan terima, sudah jangan lanjutin. Kau enggak tahu siapa saya. Udah enggak usah kayak gitu-gitu. Saya enggak perlu gitu-gitu. Tunjukkan dia tidak suka. Jangan, oh iya benar. Iya. Iya benar begitu. Selesai. Anda melihat Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah hafizahullah ketika ditanya, "Syekh jelaskan bagaimana ilmu." Dia ngomong sederhana sekali. Saya dulu belajar sini, gue ngomong sama gini terus selesai. Enggak ada bilang saya begini. Bikin podcast, oh saya bikin dulu susah kelaparan waktu belajar, kemudian ini enggak ada.
Soleh Fauzan, lihat hasilnya kayak apa Soleh Fauzan. Hafizahullah Ta'ala. Tidak ada guru-guru kita kalau cerita belajar, dulu kita kelaparan, kemudian ini, kemudian anu, kemudian berjibaku, enggak ada, biasa-biasa enggak ada. Ini sebagian kita kalau udah podcast, waduh, menunjukkan perjuangannya ketika belajar begini-begini, sehingga orang semakin mengagungkannya, mengkultuskannya, entah dia sengaja atau tidak dia sengajai. Jika orang muji kita, kata Imam Bukhari, tolak, jangan diterima. Kalau kau terima pujian itu berarti kau sedang disembelih. Siapa yang ingin disembelih? Taib, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Masih tentang pujian ya. Bab berikutnya itu bab seorang memuji sahabatnya jika memang sahabatnya tersebut kita tahu tidak makan puji. Ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Ada yang bertanya? Wallahu ta'ala alam bisawab.